Kakak yang kekasih dalam Yesus Kristus, sebelum kita mulai ibadah kita pada pagi yang indah ini, mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, pada pagi yang indah ini ya Tuhan, kami akan beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu. Sertai ibadah kami ini ya Tuhan, dari awal, pertengahan, hingga selesainya Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, hamba-Mu yang Kau pakai pada saat ini Tuhan, secara khusus Tuhan yang akan membawa cerita firman kebenaran Tuhan, kiranya Engkau berkati, sehingga Kakak Mona yang akan membawa firman-Mu ini bisa bercerita seturut dengan kehendak Tuhan. Bahkan kami semua Tuhan yang mengambil bagian di dalamnya, kiranya Tuhan memberi kami hikmat sehingga kami bisa berjalan, beribadah menurut kehendak Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, ini doa kami, semua kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Haleluya, amin. Pagi Kakak Nalce dan shalom adik-adik semua. Selamat bertemu kembali di dalam ibadah sekolah minggu di Gereja Toraja Jemaat Ebenezer Balikpapan. Selamat pagi juga Kakak Winda. Shalom adik-adik, kakak, papa, mama, dan teman-teman semua yang beribadah saat ini dari rumah. Apa kabarnya hari ini? Baik, sangat baik, luar biasa. Yes, yes, yes. Kita bersyukur kepada Tuhan Yesus atas pertolongannya kepada kita semua, sehingga pada saat ini kita dapat berkumpul bersama-sama kembali di tempat ini untuk mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Iya, benar sekali Kakak Winda. Jadi, saat kita merasa sedih, saat kita merasa takut, saat kita merasa tidak dikasihi sama orang-orang di sekitar kita, kita tetap harus bersyukur karena Tuhan senantiasa menolong kita. Karena itu, mari kita bangkit berdiri dan memuji nama Tuhan Yesus dengan suara yang terbaik. Kita angkat pujian kasihnya seperti sungai. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu panas, mengalir di waktu hujan, kasihnya seperti sungai di hatiku. Adik-adik, mari kita masuk dalam votum dan salam. Tuhan bersama dengan kita dan pasti menolong kita. Amin. Salam dari Tuhan Yesus, Dia senang kita ada di sini. Salam juga. Kakak Nalce, saya ingin bertanya kepada Kakak Nalce, Kakak pernah tidak ditolong oleh seseorang? Pernah Kakak Winda. Jadi, pas saya kecil, saya pernah latihan naik sepeda, terus saya terjatuh Kakak. Dan pada saat saya jatuh, ada teman saya yang menolong untuk membangkitkan saya pada saat saya jatuh. Lalu bagaimana perasaan Kakak Nalce setelah ditolong oleh orang? Perasaan saya Kak Winda pada saat saya ditolong, yang pasti senang sekali dong karena sudah ditolong, dan saya mengucapkan terima kasih kepada teman yang menolong saya. Iya Kak, betul sekali. Kita karena itu harus berterima kasih kepada orang yang telah menolong kita, karena dia telah menolong kita. Sama seperti dengan keseharian kita yang Tuhan selalu menolong kita dimanapun kita berada.
Iya adik-adik, jadi kita harus selalu bersyukur dengan cara yang pertama rajin berdoa, yang kedua rajin beribadah, yang ketiga kita juga harus mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kita Kakak Winda. Adik-adik, Tuhan selalu bersama kita, senantiasa untuk mau menolong kita. Karena itu, Tuhan menolong kita selalu setia bersama kita. Oke adik-adik, mari bangkit berdiri dan kita akan bernyanyi Kau Penolongku. Ku kejar cita-citaku, ku tekun dalam doaku, ku tahu harapanku pada Yesusku, karena Dia penolongku. Takkan ku lelah sekolah tiap hari, takkan ku lelah belajar tiap hari, sebab ku tahu ku selalu melakukan karena Yesus penolongku. Adik-adik, tiba saatnya untuk kita membacakan Mazmur Berbalasan. Ayo kita ambil Alkitabnya dan kita buka Mazmur 94 ayatnya yang ke-17. Mazmur 94 ayatnya yang ke-17. Kita akan membacakan, untuk ayat yang menjorok keluar akan dibacakan oleh Kakak Winda dan kita merespon untuk ayatnya yang menjorok ke dalam. Oke adik-adik, sekarang kita akan membaca Mazmur 94 ayat yang ke-17. Firman Tuhan berbunyi demikian, jika bukan Tuhan yang menolong aku, nyaris aku diam di tempat sunyi. Amin. Adik-adik, kita akan mendengarkan cerita Alkitab. Sebelumnya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih hari ini kami sudah bersekolah minggu kepada Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan cerita Alkitab. Tuhan berkati kami yang mau mendengar, juga berkati hamba-Mu yang akan bercerita. Berkati kami semua ya Tuhan. Kami sudah siap mendengarkan cerita Alkitab. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Shalom adik-adik. Selamat bertemu kembali di sekolah minggu hari ini. Hari ini kita akan mendengarkan cerita Alkitab. Sudah siap mendengarkan cerita? Sudah siap? Sudah siap. Mari semuanya duduk tenang dan memperhatikan kakak yang akan bercerita. Duduk tenang, lipat tangan, lihat ke depan, ku mau mendengar firman Tuhan. Apa jawabnya? Saya sudah siap. Nah, kalau adik-adik sudah siap, kakak mau tanya dulu, adik-adik pernah tidak melihat orang yang badannya besar dan tinggi? Pernah? Hah? Papanya besar dan tinggi. Oh, ada yang papanya besar. Berapa kira-kira tingginya? Wah, 2 meter, berarti 200 cm. Nah, adik-adik, di dalam Alkitab ada seseorang yang badannya besar, tingginya 3 meter. Kalau 3 meter itu 2 kali lipatnya kakak Mona. Wah, berarti sangat tinggi sekali adik-adik. Nah, kakak akan menceritakan hari ini cerita firman Tuhan tentang Daud dan Goliat. Goliat yang besar. Adik-adik, waktu itu tentara Israel dan Filistin mempersiapkan diri untuk berperang. Bangsa Filistin sangat
meremehkan orang-orang Israel. Orang Filistin sudah datang dengan bajunya yang gagah. Waktu itu Bapak Isai, yang adalah bapaknya Daud, menyuruh Daud untuk membawakan gandum dan roti kepada kakaknya yang lagi di medan perang. Dua kakaknya sedang mau berperang melawan bangsa Filistin. Nah, kemudian Daud pergi. Dia lihat, wah, ada banyak sekali orang-orang. Di sini orang Filistin, di sini orang Israel. Wah, orang Filistin sudah datang dengan pakaian-pakaiannya yang sangat lengkap untuk berperang. Kemudian waktu itu, wah, sudah semakin banyak orang-orang. Tapi orang Israel takut untuk melawat bangsa Filistin karena orang Filistin punya seseorang di depan yang sangat besar. Wah, besar sekali. Kami tidak berani. Wah, Goliat bilang, "Hei bangsa Israel, siapa yang berani melawan saya? Siapa?" Orang Israel takut. Tidak ada yang berani. Lalu adik-adik, tiba-tiba Daud mendatangi Saul. Tok 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 tok. Nah, prajuritnya buka. Siapa? Wah, saya Daud. Saya mau maju demi nama Tuhan untuk mengalahkan orang Filistin. Saya mau mengalahkan Goliat demi nama Tuhan. Raja Saul, bisa enggak ya? Daud ini orangnya kecil, sedangkan Goliat tinggi, besar lagi. Tapi karena dia yakin, aku berikan dia jubah supaya dia pakai untuk berperang. Tapi adik-adik, apa kata Daud? Tidak, aku tidak butuh baju untuk berperang, karena aku maju demi nama Tuhan. Kemudian dengan penuh keberanian, dengan mengandalkan Tuhan, Daud pergi menghadap. Sebelumnya dia mengambil batu, 5 buah batu di sungai, dia simpan di kantongnya. Baru dia pergi. Goliat masih menantang, "Hei orang Israel, siapa yang berani melawan saya?" Lalu Daud datang, "Hei Goliat, demi nama Tuhan, aku datang untuk melawan kamu." Lalu apa kata Goliat? Orang seperti kamu mau melawan saya. Kamu badannya sangat kecil. Mana mungkin bisa mengalahkan aku yang besar. Wah, orang-orang Filistin, tidak mungkin dia bisa mengalahkan kita. Kemudian mereka berperang. Goliat membawa pedangnya. Kemudian dia mengarahkan ke Daud. Lalu adik-adik, apa yang dibawa Daud untuk berperang? Dia mengambil umban. Umban itu kalau bahasa kita adalah ketapel. Dia mengambil umbannya sama batu yang tadi di kantongnya. Dia pasang dan tak. Wah, kira-kira apa yang terjadi adik-adik? Batunya mengenai pas di kepala Goliat. Kemudian apa yang terjadi adik-adik? Apa? Iya benar, Goliat mati. Goliat mati dengan ketapel atau umban yang diarahkan ke kepalanya.
Kemudian orang Israel sangat bersuka cita. Dia bersorak-sorai karena mampu mengalahkan orang Filistin yang sangat sombong. Nah, adik-adik, cerita firman Tuhan hari ini mau mengajarkan kita bahwa orang yang sombong pasti akan dihukum Tuhan. Kesombongan dari Goliat tadi akhirnya dipermalukan oleh Daud. Bukan hanya Goliat mati, tetapi dia juga malu kepada bangsanya. Dengan sombongnya dia bilang pasti menang, tetapi Tuhan menghukumnya dengan cara dia mati. Nah, adik-adik, itulah cara Tuhan menghukum orang-orang yang terlalu sombong. Adik-adik juga harus ingat bahwa dalam kehidupan adik-adik, kehidupan kakak, kehidupan kita semua, hanya Tuhan yang bisa menolong kita. Saat adik-adik di sekolah, adik-adik di rumah, adik-adik belajar, adik-adik bisa pintar karena adik-adik rajin belajar dan karena diberkati oleh Tuhan. Adik-adik ingat bahwa semua yang kita lakukan setiap hari, apapun yang kita kerjakan, kalau bukan Tuhan yang menolong, tidak mungkin kita berhasil. Adik-adik ingat, hanya Tuhan penolong yang sejati bagi kita semua. Jangan menjadi anak yang sombong, tapi andalkanlah Tuhan Yesus sebagai penolong kita semua. Amin firman Tuhan. Adik-adik, pembacaan kita hari ini terdapat di dalam Alkitab, dalam kitab 1 Samuel 17 ayat 1 sampai 58. Tapi kakak akan membacakan ayat 45 sampai ayat 50. Adik-adik boleh membaca dari ayat 1 sampai 58. Setelah ini bersama orang tua. Kakak bacakan ayat 45 sampai 50. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah, dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran, dan Ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami." Ketika orang Filistin itu bergerak maju untuk menemui Daud, maka segeralah Daud berlari ke barisan musuh untuk menemui orang Filistin itu. Lalu Daud memasukkan tangannya dalam kantungnya, diambilnyalah sebuah batu dari dalamnya, diumbannya, maka kenalah dahi orang Filistin itu, sehingga batu itu terbenam ke dalam dahinya, dan terjerumuslah ia dengan mukanya ke tanah. Demikianlah Daud mengalahkan orang Filistin itu dengan umban dan batu. Ia mengalahkan orang Filistin itu dan membunuhnya tanpa pedang di tangan. Amin. Adik-adik, hari ini kita punya aktivitas. Aktivitasnya adalah ayat hafalan dari 1 Samuel 17 ayat 45b. Aku mendatangi engkau demi nama Tuhan semesta alam. Kita ulangin, 1 Samuel
17 ayat 45b. Aku mendatangi engkau demi nama Tuhan semesta alam. Nah, adik-adik hafalkan ya di rumah. Nanti adik-adik boleh video dikirimkan ke guru sekolah minggu. Selamat menghafal. Adik-adik, kita sudah mendengarkan cerita Alkitab tentang apa tadi? Tentang Goliat dan Daud. Oh iya, Kakak Winda ingat gak? Ada lagu yang menceritakan tentang cerita Alkitab tadi. Iya Kak, ada. Ayo tebak judulnya apa? Goliat dan Daud. Oke, adik-adik, mari kita bangkit berdiri dan kita kembali mengangkat pujian Goliat dan Daud. Mari adik-adik, kita bangkit berdiri dan kita kembali menyanyi Goliat dan Daud. Goliat datang dengan membawa pedang, Daud datang demi nama Tuhan. Diambilnya sebuah batu diumpannya, Goliat mati, puji nama Tuhan. Kita nyanyikan sekali lagi. Goliat datang dengan membawa pedang, Daud datang demi nama Tuhan. Diambilnya sebuah batu diumpannya, Goliat mati, puji nama Tuhan. Adik-adik, sekarang kita akan memberikan ungkapan syukur kita kepada Tuhan melalui persembahan. Tapi sebelum itu, mari kita dengarkan nats persembahan kita. Nats persembahan kita terdapat dalam Mazmur 50 ayat 23a. Yang berbunyi demikian, siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Adik-adik, sambil persembahan dijalankan, mari kita menyanyi Ku beri persembahan pada Tuhanku. Persembahan pada Tuhanku, sambil puji Yesus juru selamatku. Dengan sukaria ku beri padamu dan merasa kaya dalam Tuhanku. Adik, kita akan bersama-sama berdoa syafaat dan doa persembahan. Adik-adik, sikap doa yang baik, lipat tangan, tutup mata. Semuanya berdoa, berbicara kepada Tuhan Yesus. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Hari ini kami sudah bernyanyi, kami sudah sama-sama mendengarkan cerita Alkitab yang mengajarkan kami bahwa hanya Tuhan penolong kami yang setia. Tuhan, ajarkan kami supaya kami menjadi anak-anak yang taat kepada Tuhan dan mengandalkan Tuhan Yesus sebagai penolong kami. Tuhan, hari ini juga kami sudah memberikan persembahan. Tuhan berkati supaya dipakai dengan baik. Tuhan Yesus, hari ini kami mau berdoa kepada Tuhan untuk kami semua. Berkati yang masih kecil dalam pertumbuhan, yang sudah bersekolah dalam pendidikan, bahkan ya Tuhan memberkati adik-adik kami kelas 6 yang sudah mengikuti ujian. Berkatilah supaya mereka boleh memperoleh hasil yang terbaik.
Kami doakan untuk teman-teman kami kakak kelas 3 SMP yang juga akan mengikuti ujian. Berkati ya Tuhan, supaya semuanya boleh belajar dengan baik. Tuhan Yesus, berkati kami dalam sekolah kami masing-masing, supaya kami semakin giat untuk belajar. Tuhan, berkati Mama dan Papa dalam kehidupan sehari-hari, dalam pekerjaan, supaya boleh diberkati oleh Tuhan dalam mendidik kami dan dalam mengajarkan kami untuk lebih dekat kepada Tuhan Yesus. Berkati mereka semua ya Tuhan. Kami doakan kakak-kakak guru sekolah minggu kami dan juga Bapak Pendeta Majelis Gereja yang ada di Gereja Toraja Jemaat Ebenezer Balikpapan. Berkati semuanya supaya terus melayani Tuhan dengan setia. Tuhan Yesus, berkati semua teman-teman kami. Jika ada yang sakit, Tuhan sembuhkan. Kalau ada yang lupa atau malas untuk mengikuti sekolah minggu, Tuhan tolong ingatkan mereka supaya mereka mau bersekolah minggu lagi. Tuhan, teman-teman kami yang berulang tahun, terima kasih Tuhan berikan mereka umur yang panjang. Tuhan Yesus, berkati kami semua dalam kehidupan kami. Jauhkan kami dari virus corona yang masih melanda bangsa, bahkan kota kami Balikpapan. Tuhan Yesus, inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajarkan kami doa Bapa kami demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, kita dengarkan petunjuk hidup baru dari 1 Samuel 17 ayat 45b. Aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam. Amin. Oke adik-adik, mari kita bernyanyi Allah Bapa melindungi. Allah Bapa melindungi anak-anaknya di bumi, burung-burung dalam sana tak kenal nama seimbang. Anak-anak milik Bapa tak pernah ditinggalkannya, dilimpahkan cinta kasih agar mereka baik dan suci. Adik, mari kita siapkan hati kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Tuhan melihat engkau. Amin. Tuhan menjaga engkau. Amin. Tuhan menyayangi engkau. Haleluya. Amin. Kakak Winda, Iya, Kakak Winda punya sesuatu yang lebih enggak? Yang unik dari Kakak Winda? apa ya? Pasti punya dong. Pasti punya lah. Kita semua diciptakan sama Tuhan memiliki keunikan masing-masing, atau yang biasa dibilang kita itu istimewa. Jadi setiap orang yang satu sama yang lain itu nggak sama. Terbukti dari lagu yang akan kita nyanyikan ini,
yang berjudul Aku Istimewa. Mari adik-adik kita berdiri, kita sambil mengikuti gerakannya. Aku istimewa bukan karena katamu, aku istimewa bukan karena kepuji, bukan karena kuatan hebatku. Aku istimewa bukan karena kepuji, aku istimewa bukan karena kepuji, bukan karena kuatan hebatku. Aku istimewa, kata Yesus. Ku berharga, Alkitab mengatakan aku istimewa. Kata Yesus, ku dibeli bukan dengan emas perak, tapi darah Yesus. Gak terasa waktu ibadah kita udah di ujung ibadah ini, kakak. Iya kan aja. Jadi sebelum kita kembali untuk beribadah pada hari Minggu depan, kita tutup dulu ibadah kita pada hari ini dengan pujian Selesailah Sekolah Minggu. Selesailah sekolah minggu, tetaplah di rumah. Sampai jumpa minggu depan. Sampai jumpa minggu depan. Shalom, selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Kembali kami datang kepadamu Tuhan Yesus yang baik. Kami sudah bersyukur, berterima kasih karena ibadah kami ini berjalan seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah ibadah kami ini, bahkan firman yang kami dengarkan bersama-sama Tuhan, bisa kami tanamkan baik di dalam hati dan pikiran kami. Ini doa kami Tuhan Yesus, terima kasih. Haleluya, amin.